Kamsi, cangkruan ala Kampung Singasari. Oke, dulur, kita sekarang berada di KEK. KEK itu apa? Kawasan Ekonomi Khusus. Kebetulan KEK ini adalah program nasional dan kita patut berbangga sebagai warga Malang Utara, khususnya Singosari. Kita punya kawasan ekonomi khusus yang nantinya diharapkan ini akan mendongkrak perekonomian yang ada di Malang Utara. Kita sekarang bersama Pak Kris. Nah, Pak Kris, ini kita punya program namanya Cak Kamsi, cangkruan ala Kampung Singasari. Ya, ini saya Dayat dan bersama Cak Wisnu sebagai host. Kita ingin tanya-tanya Pak Kris, bagaimana KEK Singasari ini berdiri. Nanti mohon Pak Kris jelaskan dan latar belakangnya bagaimana, kok namanya itu keren, Singasari ini cocok ini. Ya. Monggo Pak Kris dipun jelaskan. Matur nuwun Cak Dayat, Cak Wisnu. Ya, satu kehormatan dan kebanggaan bagi saya untuk masuk di podcastnya Cak Kamsi. Nah, apalagi ini tadi Cak Dayat, Cak Wisnu menyampaikan bahwa ini banggaan untuk Malang Utara. Nah, saya mungkin akan mengawali apakah KEK Singasari itu dari namanya sendiri. Cak Dayat, Cak Wisnu. Kita punya nama KEK Singasari, bukan KEK Malang gitu. Iya. Ini menarik. Karena kalau dilihat di KEK di Indonesia itu rata-rata menggunakan nama tempat. KEK Gresik, KEK Palu, KEK Likupang, KEK Tanjung Kelayang. Nah, itu nama-nama tempat. Mandalika itu Pak yang untuk balapan itu Pak. Ya, itu juga nama tempat. Nah, kita KEK Singasari ini ada sejarahnya. Jadi pada saat kita sidang Dewan Nasional itu membahas nomenklaturnya KEK Singasari yang nanti akan diterbitkan dalam satu PP, itu kita membahas namanya KEK apa ini. Nah, waktu itu memang banyak yang mengusulkan dan memang lazimnya itu menggunakan nama daerah. Waktu itu memang kita diarahkan untuk menamakan KEK Malang gitu. Malang. Nah, tetapi kami bertahan, kita tetap menggunakan KEK Singasari. Yang pertama karena kita memang berawal pengembangan kawasan yang kita usulkan menjadi KEK itu berawal dari pengembangan kawasan integrasi pariwisata yang bernama Singasari gitu. Nah, kalau itu nanti terlepas, itu berarti kita terlepas dari perencanaan awal. Nah, perencanaan awalnya adalah bahwa kita menggunakan nama Singasari itu karena kita memang akan mengembangkan pariwisata ini berbasis culture and heritage. Culture and heritage, Pak. Jadi bahasa yang paling sederhana apa ini? Soalnya penontonnya mungkin banyak nggak tahu. Bosone kok asing Mas. Iya. Kita berbasis pada budaya dan sejarah. Budaya dan sejarah. Mengapa? Karena di Singosari ini itu ada nilai-nilai budaya dan sejarah sangat luar biasa. Itu yang pertama kali kita mengembangkan kawasan ini itu kita mencari potensi apa sih yang ada di Singosari itu yang tidak dimiliki oleh tempat lain. Yang kalau kita ngomong Singasari seperti ini itu nggak ada di tempat lain, yang kita tidak bisa duplikasi di tempat lain. Ya karena disinilah kerajaan Singosari itu berdiri, dan kita ingin memberikan pemahaman, mengglorifikasi bahasa kerennya yang mengglorifikasi Singosari itu bahwa inilah kerajaan besar, cikal bakal kerajaan besar di tanah Jawa itu dari Singosari ini dengan sejarahnya yang kita pelajari gitu. Kalau orang mungkin memahami Majapahit yang begitu luar biasa, tapi kita semua juga tahu bahwa Majapahit itu ada karena ada Singosari. Nah, kita itu mengambil akarnya dari Singosari yang pelafalannya dalam bahasa Jawanya menjadi Singosari ini di Sanskrit aslinya
itu Singhasari. Nah, kita menggunakan itu yang kita pertahankan pada saat sidang Dewan Nasional itu menggunakan KEK Singhasari. Jadi kita ingin tetap tidak bercerabut dari basis kita untuk mengembangkan Singhasari ini berasal dari kita ingin mengembangkan budaya dan sejarah Singhasari yang begitu besar. Nah, dari situlah itu kita mengembangkan pariwisata yang berbasis pada budaya dan sejarah ini yang kemudian bisa itu berkembang dengan mengerjakan atau kita bisa mengembangkan dengan sektor-sektor lain yang mendukung dan saling mendukung. Itu yang pertama, Cak Dayat, Cak Wisnu, itu yang mungkin dari namanya sendiri itu kita sudah ingin bagaimana bisa mengglorifikasi Singhasari yang ada di Singhasari. Jadi kalau dikatakan mungkin kita satu-satunya KEK yang menggunakan nama yang itu dari glorifikasi untuk kerajaan sejarahnya itu. Mengambil Singhasarinya memang itu yang potensi besarnya KEK ada di sini, Pak. Betul, kita sampaikan di sidang itu seperti itu. Kami tidak ingin tercerabut dari asal kita mengusulkan Singhasari menjadi KEK ini dari apa? Karena kita berbasiskan pada budaya dan sejarah tadi. Itu yang ingin kita pertahankan. Dan alhamdulillah bisa diterima sekarang menjadi KEK Singhasari di PP 68 2019 itu jelas KEK Singhasari yang menjadi nomenklaturnya. Jadi KEK ini kental dengan nilai seni, tradisi dan budaya nanti, Pak. Betul sekali, Pak Wisnu. Tapi ngomong-ngomong, KEK ini sudah berapa tahun di Singhasari, Pak? Dan yang sudah dilakukan saat ini apa aja? Ya, nah ini menarik juga karena kami ditetapkan itu di tahun 2019 akhir melalui peraturan pemerintah atau PP nomor 68 tahun 2019. Itu kami terima bulan Oktober tahun 2019. Memang tertanggalnya itu 27 September, jadi akhir September keluar, kemudian kita terima on hand itu di pertengahan Oktober ya. Nah, kita sudah punya itu rencana aksinya apa saja. Kita akan mengerjakan ini. Nah, kita masih menunggu beberapa turunan dari PP. Ada yang namanya Dewan Kawasan harus dibentuk, ada yang namanya Administrator KEK harus dibentuk, ada penetapan Badan Usaha Pembangun dan Pengelola yang harus ditetapkan melalui SK Bupati. Nah, ini kan ada urutannya. Dewan Kawasan tahapannya itu paling panjang. Setelah PP keluar, itu ada SK Presiden penetapan Dewan Kawasan yang diketuai Gubernur, wakilnya Bupati. Kemudian Dewan Kawasan sudah terbentuk, ini ada Administrator KEK yang mengurusi tentang perizinan di KEK. Itu pun juga ada SK dari Gubernur dan juga SK dari Bupati. Nah, itu yang membuat ada perjalanannya itu yang memakan waktu. Nah, perjalanannya masih ini proses, ada pandemi COVID. Oh ya, 2020 Februari. Iya. Itu kita belum ditetapkan sebagai BUPP. BUPP kita itu baru keluar 27 April 2020 yang notabene sudah masuk masa pandemi. Iya. Jadi rencana aksi yang kita susun sejak tahun 2018 sudah menjadi rencana aksi kita, begitu pandemi nggak bisa jalan. Iya. Memang ya nggak hanya KEK, kalau semuanya seluruh dunia ini sudah kena imbasnya kalau dari COVID itu. Iya. Ya termasuk saya waktu itu jadian ke rumah sakit sampai 2 minggu, Cak Wisnu. Iya. Itu Sampai jadi tahanan. Jangan sampai ada itu lagi lah, wis kita berharap wis negara ini kondisi aman-aman saja, damai-damai saja dengan pembangunan lancar termasuk di KEK. Pak, di KEK ini yang sudah mulai berjalan itu apa saja, Pak? Yang dari programnya apa saja, Pak, intinya itu? Nah, kita kan ada 4 kegiatan utama yang ada di KEK Singhasari. Yang pertama pariwisata tadi yang sudah saya singgung. Pariwisata. Yang kedua yang dekat dengan pariwisata itu industri kreatif. Ekraf itu masuk. Kemudian pengembangan teknologi khususnya digital. Nah, jadi kalau bahasa di nomenklaturnya adalah digital ekonomi dan pengembangan
riset dan teknologi. Itu bahasanya. Tapi kita cukup disingkat aja pengembangan teknologi digital gitu ya. Teknologi digital. Singasari. Kemudian yang keempat pendidikan. Pendidikan. 4 hal ini yang kita kerjakan dan semuanya sekarang sudah ada di KIK Singasari untuk kita kembangkan. Nah, memang ada pergeseran gara-gara COVID tahun 2020 itu sehingga memporak-porandakan rencana aksi yang sudah kita susun. Rencananya kita akan membuat terkait dengan pariwisata ini. Pariwisata paling terpuruk kita mau nggak bisa kita waktu itu. Tapi sudah melakukan ini Pak ya, mapping untuk wisata Pak, jangkauannya kalau pariwisata itu apakah di Malang Raya ini saja atau gimana Pak? Kita Malang Raya ini yang menarik karena destinasi di Malang Raya ini sudah sangat banyak Pak. Iya. Tetapi untuk manajemen pengelolaan pariwisatanya ini yang mungkin perlu kita masuk ke dalam untuk memperluas kue pariwisata. Tujuannya ada dua. Kita itu pengennya kunjungan wisatawan mancanegara ke Malang Raya ini meningkat. Karena kami waktu itu juga melihat dari data statistik gitu Pak. Kunjungan wisatawan mancanegara ini tidak lebih dari 2 hari gitu. Dan kita ingin meningkatkan istilah ininya secara teorinya itu meningkatkan length of stay-nya dari wisatawan mancanegara. Durasi mereka ke Malang ini. Oh iya, saya baru ingat itu bedanya desa wisata sama wisata desa. Kalau wisata desa, iya, saya pernah tanya sama Kabid pariwisata. Kalau wisata desa itu mereka nggak long stay atau nggak sampai 2 hari Pak ya, itu 1 hari mengunjungi wisata selesai. Tapi kalau desa wisata, ini di Singosari ada, di Toyomarto ini ada, itu sudah programnya berjalan. Di situ juga nanti akan ada Pokdarwis namanya, kelompok sadar wisatanya gitu Pak ya. Kalau kerjasama antara KIK selama ini dengan dinas pariwisata yang terdekat, berarti ini dalam hal ini Kabupaten Malang apa saja Pak dalam pengembangan pariwisata yang lokal-lokal dulu aja Pak? Sangat berkorelasi itu karena di sini kami sebelum ditetapkan KIK kami sudah bertindak nyata gitu dengan kami mempercantik jalan ke arah Candi Semberawan. Kita yang menggerakkan Kostrat itu kostratnya untuk kerja bakti jalan yang sekarang yang dilewati yang bukan pinggirnya sungai ya, yang di jalan itu kan dari kita waktu tahun berapa itu sama Kostrat untuk kerja bakti memperbaiki jalan itu. Sehingga sekarang itu bisa dipakai, dilewati oleh kendaraan. Dulu kan harus jalan dulu dari ini, apalagi yang menyusuri irigasi itu kan lebih harus jalan itu juga nggak bisa dilewati kendaraan. Nah yang dilewati kendaraan itu yang kita kerjasama dengan prajurit Kostrat. Nah itu yang kita pernah lakukan. Kemudian hal-hal yang terkait dengan kegiatan-kegiatan yang mengangkat budaya Singosari, kemudian event-event misalnya di Candi Singosari, baik di sini pun juga kegiatan yang pernah ada mengangkat hal-hal yang terkait dengan budaya itu kita adakan. Dan sebelum pandemi itu kita rutin tiap minggu itu kita dulu bantengan sama itu di bundaran depan itu di alun-alun depan museum, depannya Museum Singasari. Itu para penggiat yang bantengan sama segala macam kegiatan budaya itu mengekspresikan di sana itu. Berhenti sampai akhirnya yang pandemi itu kan. Karena pandemi akhirnya. Iya, saya sempat itu lihat ada. Tapi ke depan bisa agendakan lagi kegiatan budaya seperti itu Pak? Bisa karena itu kan kita menggerakkan lagi untuk nguri-nguri budaya lokal agar mereka juga tetap bisa intens berkegiatan. Betul. Kalau nggak ada eventnya ya mereka malas untuk latihan untuk ini kan itu yang kita dulu berpikirnya ke sana. Mengapa dulu itu kita
justru dipakai event yang di bundaran itu yang ditonton oleh warga sekitar. Karena ya kita sudah berpikir pada saat KEK-nya ini ditetapkan, misalnya ada wisatawan mancanegara, mereka bisa lihat langsung yang main juga warga lokal. Ya tercampur lah antara orang-orang lokal. Kita nggak membatasi gitu ya. Kolaborasi Pak ya. Itu justru yang dicari gitu. Yang otentik itulah yang dicari. Jadi kita sebelum dalam proses pengusulan KEK pun itu kan kita juga mempelajari potensi pasarnya, mapping pasarnya. Nah itu kita sangat mendayagunakan potensi yang ada termasuk warga lokal seperti itu. Makanya kalau misalnya nanti wisatawan mancanegara datang terus melihat ada di sini bantengan gitu, terus jaranan gitu, itu dengan tingkat otentik yang tinggi itu jauh value-nya lebih tinggi, nilainya lebih tinggi daripada dibikin di satu gedung kesenian yang ini itu berbeda. Mungkin kalau dari pertunjukan dari sisi kita mungkin itu bagus lah di satu gedung gitu ya, tapi kalau nilai otentiknya itu jauh lebih bagus dari masyarakat sendiri. Seperti ini jaranannya, seperti ini, bantengan seperti ini. Itu yang awalnya kita jaga seperti itu. Memang gara-gara pandemi itu kegiatan itu berhenti. Mudah-mudahan setelah ini nanti agenda-agenda kebudayaan itu bisa dirutinitaskan lagi Pak Kris. Pak, artinya di KEK ini juga disediakan ruang untuk pelaku seni budaya itu berekspresi Pak. Betul. Ya? Mengapa di depannya museum itu ada bundaran kosong? Oh iya. Kita gunakan untuk itu. Berarti kalau misalnya ini ada kelompok seni yang ada di Malang Utara nih ya maksudnya, bisa Pak ya meminjam tempat itu untuk berekspresi. Iya. Dan lokasinya memang ya di depan museum yang itu sangat kental dengan nilai-nilai budaya yang kita uri-uri, kita jaga itu. Di depannya kita sediakan open theater untuk aksi atau menampilkan seni budaya di situ. Itu kita sediakan memang, kita fasilitasi itu. Bahkan pada saat peresmian alun-alun Singasari waktu itu di situ Bu Pak Menteri Pariwisata pada situ Pak Arif Yahya itu kita paparkan bahwa ini untuk mengekspresikan seni budaya dari warga Singasari. Mengapa kami sampaikan itu? Karena itu sudah kita lakukan kan. Itu. Jadi itu yang memang kita sudah siapkan. Jadi pertanyaannya kalau di depan museum kok open theater itu apa? Yaitu untuk tempat mengekspresikan seni budaya.